Biarlah mata kami boleh melihat bahwa Engkau itu jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Dari yang pernah tersirat dalam pikiran kami, bahwa Engkau jauh melampaui jangkauan pikiran kami. Tapi sekalipun demikian besarnya Engkau sayang sama kami. Engkau sedot kami masuk di dalam rencana-Mu, Tuhan. Tuhan, siapakah yang bisa dibandingkan dengan Engkau? Tidak ada, Tuhan. Sebesar dan sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Ya Ramasya-Bakaral, sehingga siapakah kami bisa menyombongkan diri, bangga, boast, memegahkan diri ketika datang berhadapan dengan Engkau. Selayaknya lah kami sujud tunduk, tersungkur karena kebesaran-Mu, Tuhan. Setiap hari, setiap langkah Engkau buat kami untuk mengakui Engkau. Engkau remukan kami dengan maksud dan tujuan supaya kami dibentuk baru serupa dengan Engkau. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu juga itu yang menuntun kami, mengajari kami langkah-langkah di jalan supaya kami semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau banyak memberi contoh dan teladan. Ajarlah kami untuk itu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkannya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita akan baca bersama-sama, saya yang ganjil, saudara yang genap. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah iman di bumi? Wah, berarti saudaraku, dari nasihat ini dikatakan supaya jangan jemu-jemu berdoa kan? Jadi ini kita mau berbicara, mau belajar dan mendapatkan hikmat dan pewahyuan tentang doa yang tidak jemu-jemu. Ya. Saudara, saya percaya setiap orang di sini sudah berdoa, tetapi saya percaya juga banyak kita yang mempertanyakan doa kita sendiri. Ya, kita pertanyakan, udah lama aku berdoa gini-gini aja, ada nggak pernah gitu? Dan sayangnya, ketika menyadari hal itu, bukan semakin sungguh-sungguh berdoa, tapi semakin lemah berdoanya.
Dan biasanya ketika orang berbicara tentang doa itu nggak menarik. Tapi saya percaya pada hari ini akan menarik. Ada amin? Kenapa? Kenapa? Gini loh saudaraku ya. Sebelum kita bisa bicara tentang doa, kita harus sepakat dulu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu benar-benar ada. Karena kalau enggak susah saudaraku. Ya. Karena doa itu kan disampaikan pada Yang Maha Kuasa ya enggak? Yang lebih hebat dari kita. Kalau enggak, kalau kita berdoa, doa artinya memohon lah ceritanya gitu ya. Ini doa bukan doa pujian, ucapan syukur dulu, tapi doa permohonan dulu nih ya. Ya enggak mungkin lah memohon yang kecil sama yang kecil kan. Tapi ini sama Allah yang besar, sama Dia sesembahan yang besar. Jadi harus percaya dulu. Ada Allah semesta alam. Almighty God. Allah yang berkuasa. Saudara harus percaya dulu. Yang pertama. Yang kedua. Saudara harus percaya bahwa Dia tidak sedetik pun diam atau berhenti bergerak untuk memperhatikan alam semesta ini. Bukan berarti Dia tuh yang kerja-kerja ya bangunin saudara sama itu. So, kadang-kadang lebay orang, ya bilang Tuhan besok bangunkan saya ya. Pernah doanya gitu? Pernah kan? Salah nggak? Nggak salah kan? Tapi pengertiannya bukan Tuhan datang bangun-bangunin saudara. Dia punya pasukan, dia punya malaikat, dia punya nyamuk. Saudara pernah dibangunin sama nyamuk? Pernah? Bisakah Dia gerakin nyamuk untuk bangunin saudara? Saudara mesti begini, Tuhan besok saya mau pergi gini jam 4, biar saya bangun begini. Tiba-tiba digigit nyamuk jam 4. Pernah gitu? Atau bukan gini, adekmu kalau tidur sama-sama, kakinya ke mukamu jam 4. Pek, bangun gak saudara? Terbangun. Tapi saudara sudah berdoa, jadi dibangunin. Tuhan bisa pakai apa saja. Artinya Dia tetap bekerja, Dia bergerak, tapi caranya urusan Dia. Ada amin? Bahwa Dia memperhatikan kamu bukan setiap detik, setiap per detik. Lebih kecil dari 1 detik. Dia perhatikan kamu, tetapi dengan cara Dia. Dia tidak pernah tertidur, ya kan? Mazmur katakan, penjagamu tidak pernah tertidur. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Dia perkenalkan pribadi yang lebih masuk akal, yaitu Roh Kudus. Disebut sebagai penolong. Jadi bisalah begini, seperti kita dibangunkan Roh Kudus. Jadi nggak merasa bersalah. Karena kalau kita dibangunin Tuhan yang Maha Besar, terlalu lebay kamu. Ya toh? Tapi dibangunkan oleh Roh Kudus, ya Roh Kudus memang penuh. Jadi lebih hubungan ketika Yesus datang, dibuatlah hubungan dengan Tuhan itu semakin lebih jelas saudaraku. Karena apa? Itu buktinya Dia datang dari sorga. Kalau yang dulu-dulu hanya dengar pesan di bumi, nggak datang dari sorga, jadi nggak tahu benar apa yang terjadi. Makanya bersyukur saudaraku, ketika perjanjian baru, ini orang-orang perjanjian baru, kita ini memiliki rahasia kerajaan sorga lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena Tuhan Yesus memperjelaskan apa yang sesungguhnya di sorga. Jadi itu dulu, 2 hal itu harus tahu dulu. Baru bisa bicara doa. Yang pertama, bahwa Tuhan semesta alam itu ada dan berkuasa. Yang kedua, bahwa Dia setiap waktu lebih kecil dari detik selalu bekerja dan tidak pernah tertidur. Jadi mau di belahan bumi mana saudara? Kan beda jam kan, belahan bumi kan? Beda 1 jam, beda 12 jam. Mau di belahan bumi mana ketika kau berdoa, tidak tunggu 12 jam lagi Tuhan dengar. Dia selalu siap mendengar. Nah sekarang persoalannya. Adakah doaku didengar oleh Tuhan? Karena ini yang menarik kan. Ya. Ada yang terus berdoa. Apakah doaku didengar?
Nah, dari surga Tuhan Yesus datang. Dikatakan Lukas 18 ayat 1 bilang apa? Supaya jangan apa? Jemu. Coba baca. 1, 2, 3. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa ada amin? Pada kenyataannya jemu enggak? Pada kenyataannya suka jemu enggak? Ya, yang benar dulu. Pada katanya suka jemu enggak? Kejujuran saudara akan membuka tingkap-tingkap di langit. Apa Tuhan kasih jawab sama saudara atau tidak? Jujur kadang jemu. Iya toh. Waktu jemu diganti dengan apa? Dengan apa? Enggak, waktu jemu. Karena jemu berdoa. Jadi digantikan waktunya untuk apa? Smartphone. Nggak berdoa lagi kan? Karena udah jemu, iya kan? Maksud saya bukan main smartphone salah. Kalau saudara isinya menasehati begini kan bagus kan gitu. Tapi kadang-kadang yang dilihat apa? Lucu-lucu sebagai gitu kan, ngabis waktu gini. Bukan menambah pengetahuan, hanya untuk rilis stres dan sebagainya gini. Tetapi lupa bahwa itu sudah 5 jam, sudah 4 jam ya. Ya, doanya mana? Ya, karena saudaraku saya percaya karena yang dimaksud dengan doa belum dimengerti. Kalau saja saudara mengerti, saudara akan isi terus doa saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini saudaraku. Ini janda ini, bukan janda Daniel. Janda ini. Dia sekali nggak datang kepada hakim ini. Tidak. Tapi dikatakan terus menerus. Nggak ada yang tahu saudaraku. Mungkin ini kasusnya 5 tahun. Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Ini bukan 1 bulan. Ada yang pernah berkasus 5 tahun? Belum selesai-selesai? Ada? Ada. Mungkin kasusnya begini. Kita nggak tahu. Ini kasusnya berapa lama. Tetapi ini, saudara, apa yang dikatakan di sini? Yang nampak sekali, ini hakim ini tidak menghormati siapapun dan tidak takut sama siapapun, iya kan? Ya. Tetapi sikap janda ini yang terus memohon, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama hakim ini? Meresahkan. Dia nggak takut sama janda ini. Ya kan? Ya toh? Vonis saja selesai. Tapi meresahkan. Permohonannya yang tidak putus-putusnya itu meresahkan hakim yang lalim ini. Saudara kadang-kadang nggak tahu. Doa kita meresahkan neraka saudaraku. Amin. Resah. Di satu sisi menggerakkan Tuhan, di satu sisi meresahkan neraka. Kalau sama Tuhan, Tuhan bilang begini, bagaimana Bapamu di surga? Enggak tahan, bukan resah. Kasihan dan rasa berbelas kasihan melihat kau yang memohon terus. Itu di sisi Tuhan. Di sisi jahat apa? Resah. Karena dia tahu dampak dari kuasa doa ini. Iblis lebih tahu daripada kita loh. Manfaat doa, iblis itu lebih tahu daripada kita. Makanya dia berusaha mencegal kita untuk berdoa. Karena dia tahu dampak dan kuasa itu. Kalau dia nggak tahu, dia cuek aja sama doa saudara. Ketika orang dibuat malas berdoa, lesu berdoa. Karena iblis tahu kalau orang ini tekun berdoa, dia resah.
dia resah. Jadi ada yang bertanya begini, bagaimana saya sudah doa 5 tahun, gimana doa 4 tahun yang lalu, apa Tuhan dengar? Kalau sekarang harus mesti berdoa atau mesti dibaharui doanya, atau bagaimana? Satu, yang kedua, udah banyak orang berdoa, ya terus bagaimana? Bagaimana? Saya mau kasih tahu saudaraku. Ada 2 sebab doa dijawab. 1, kehendak Tuhan. Yang kedua, iman yang luar biasa. Ya. 1, karena kehendak Tuhan. Makanya kadang-kadang biasa-biasa aja minta. Terus tapi Tuhan, saudaraku, itu kehendak Tuhan. You mau ngomong apapun, udahlah. Nggak usah. Tapi bisa juga karena iman yang muncul begitu kuat. 2, tetapi yang kedua ini punya persoalan lagi. Gimana untuk memiliki iman yang luar biasa itu? Ya, gimana memiliki iman yang luar biasa? Saudara tahu enggak, ada ayat katakan demikian. Markus 9, ayat 28 dikatakan gini. Markus 9 ini tentang murid-muridnya berusaha mengusir setan tapi nggak bisa, setannya nggak mau, ya kan? Ya dah. Nah, terus ayat 27 dikatakan ini, tetapi Yesus memegang tangan anak ini dan membangunkannya lalu ia membangkitkan. Anak ini mati, muridnya suruh bangkitkan nggak bisa, ya kan? Ayat 28, menarik, ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabannya apa? Ayat yang lain katakan, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang percaya. Dan lanjutannya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa. Ada katakan berdoa dan berpuasa. Saya mau ngasih tahu saudaraku. Itu bisa diusir dengan iman. Tetapi iman itu tumbuh karena doa dan juga dengan puasa. Makanya dikatakan jenis ini tidak bisa diusir sembarang ngomong. Artinya begini, bukan dikatakan tidak bisa dengan cara mengusir, bukan. Tidak bisa diusir gitu saja tanpa imanmu yang kuat. Dan untuk iman itu, jenis seperti ini, untuk memiliki iman yang bisa mengatasi jenis seperti ini, kamu mesti berdoa. Dan kalau masih kurang, berpuasa. Makanya ini tidak selalu ditambahkan. Pertama yang pasti harus berdoa. Jadi berdoa juga bisa membangkitkan iman. Kalau kurang iman, baiklah dia berdoa. Oke, kita rangkum dulu saudaraku. Doa adalah permohonan. Doa, permohonan itu terlaksana karena 2 hal. 1, kehendak Tuhan, 2, karena iman. Iman. Dan tadi sudah dikatakan, kalau kurang iman, baiklah dia berdoa. Masih kurang berdoa, berpuasa. Udah jelas? Baik. Sekarang gini saudara.
Gimana dengan doa-doa yang tahun lalu, doa masyarakat, doa sebagai begini saudaraku. Saya coba bertanya sama Tuhan, gimana cara mengilustrasikannya supaya mudah. Bahwa doa ini, doa yang disampaikan, ini seperti tabungan. Tahu tabungan? Saudara diisi. Cuman bedanya tabungan ini bukan tabungan di dunia ini. Kalau tabungan dunia yang ngeluarin siapa? Siapa yang ngeluarin tabungan sini? Si pemilik ya saya datang tanda tangan atau pakai gadget harus saya dengan password saya ya toh. Tetapi dimaksud dengan bank dan tabungan doa di sini yang ngeluarin cuma dua, kehendak Tuhan sama imanmu. Tetapi dia punya isi di dalamnya. Makin berat imanmu makin rasanya desakan itu makin ada. Jadi saudaraku, setiap doa yang disampaikan itu masuk bank doamu. Bank doamu. Setiap doa yang kau sampaikan atau orang lain doa atasmu, bank doamu itu bertambah. Dan engkau mungkin tidak sadar berapa jumlahnya. Mungkin 10 tahun itu diisi. Dan pada saatnya Tuhan melihat sudah siap, dilepaskannya dan terbuka saudaraku. Tiba-tiba saudara kaget, kok aku dijawab? Bukan pada saat waktu aku. Kenapa ini dijawabnya begini? Karena bank doa itu sudah ada. Saudara jangan pernah merasa doamu sia-sia. Ada amin? Doamu disimpan. Tapi belum tentu sekarang keluarnya. Dua, kehendak Tuhan atau imanmu. Jadi semakin banyak engkau berdoa atau orang berdoa, itu weight berat daripada bank doamu itu semakin berat. Dan ingat, Tuhan tahu kalau dia udah sangat berat, Tuhan akan lepaskan. Nggak bisa juga sudah yang lepaskan kecuali imanmu. Tuhan lepaskan. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan, karena sudah terlalu banyak yang berdoa untuk begini, dia jawablah, ya kan? Ya toh? Termasuk raja-raja yang belum kenal Tuhan tapi kebaikannya. Sudah banyak orang berdoa untuk dia. Akhirnya keselamatan datang pada dia. Bukan karena kehendak dia. Karena Tuhan pandang sudah terlalu berat kantong doanya. Bank doanya sudah terlalu berat. Aku harus lepaskan. Amin. Amin. So the more you pray, lebih banyak kau berdoa, itu isinya lebih banyak. The more it weights, itu jadi berat. Jadi kalau ada 3 tahun 4 tahun yang lalu kau berdoa belum dijawab, itu tidak hilang kawan. Ada di mana? Ada di mana? Bank doamu, tabungan doamu. Tabungan doamu. Jadi setiap doa yang kau naikkan itu gak kemana-mana. Ada amin? Itu ke bank doamu. Tapi setiap lamunan yang kau jalani entah kemana dia menguap. Saudara bisa gunakan waktu 2 jam untuk melamun gak? Bisa. Bisa gunakan waktu 2 jam untuk komunikasi sama Tuhan gak? Bisa, tapi percayalah 2 jam kau gunakan komunikasi sama Tuhan, dia masuk bank doa. Ya, bank doa. Tapi seringkali kita pakai untuk yang lain. Dia nggak ngisi apa-apa di dalam roh kita. Dia tidak mengisi apa-apa. Sehingga bank doa untuk, ya jadi bank doa itu banyak bagi kita. Kita punya bukan satu rekening, tergantung masalah apa udah punya sendiri. Nah seringkali banyak masalah begini tapi ringan semua. Karena jarang didoain, sekali-sekali. Nggak sampai berat dia. Karena waktu berat, hatimu akan digairahkan, imanmu keluar.
mulai muncul dan kayak meletus dia. Ini yang terjadi sama janda itu. Dia datang terus, dia datang terus, dia datang. Nah ini gak dikasih tahu waktunya karena kita gak tahu bang doanya udah sampai mana nih, kan gitu. Ya toh? Akhirnya jebol, bes, dia dibela. Saudara, ketika roh Tuhan ajarkan saya ini, saya tercengang, saya sendiri tercengang, minta maaf. Saya sendiri tercengang. Saya bilang, Tuhan, kalau tahu kayak begitu, wow, akan kugunakan setiap waktu untuk, memang kalau kata berdoa kayak begini ya, kalau saudara juga harus perbaiki persepsi saudara tentang doa, ya. Doa mesti datang ke ruangan ini, harus begini-begini, itu salah satu bentuk. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, ya toh? Ketika kau berbicara sama Tuhan. Dan waktu berbicara sama Tuhan, saudara tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus berdoa, ada dia pergi ke menyendiri kan? Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, dia kemana? Dia berdoa, pergi menyendiri berdoa. Ketika dia mau apa? Memilih ke-12 muridnya, apa yang dia lakukan? Semalam-malaman dia berdoa. Ketika dia mau masuk dalam penganiayaan, dia masuk ke Getsemani berdoa. Semua dilakukan. Itu kenapa? Karena pada yang dicontohkan bukanlah Yesus Tuhan, tapi manusia Yesus. Manusia Yesus lakukan itu sebagai contoh sama kita. Dia sama Bapa komunikasi. Saudara tahu bicara dia di dalam Yohanes 17 doa dia? Dia bicara, itulah sebagai manusia dia bilang, kau berikan aku. Ya. Dan dikatakan, Tuhan kembalikan kemuliaan yang dulu. Berarti waktu dia ngomong, kemuliaan itu lagi dia tinggalkan. Artinya dia itu sebagai manusia. Dan dia minta balikan itu Tuhan Bapakku. Dan dia ngomong. Dan semua dia lakukan itu masuk dalam bank doa dia. Pada saatnya itu terjadi. Karena waktu kita berdoa, jawaban bukan di situ. Itu masuk bank. Jawabannya bisa sedetik kemudian, bisa begini. Tetapi waktu disampaikan dia masuk bank. Dan ketika itu terjadi, jawaban doa itu baru bisa mengerti. Nah, saudara. Apa sebenarnya? Coba kita lihat Tuhan Yesus dulu. Dia berdoa. Waktu sebagai manusia ya. Ini bicara ketika dia manusia. Karena ketika dia udah Tuhan dia nggak bilang berdoa begitu. Dia sudah Tuhan kan gitu. Nah, tapi kalau kita baca di dalam Injil. Yesus di situ adalah manusia Yesus. Walaupun rohnya adalah roh Allah. Tetapi kita lihat itu manusia Yesus menjadi teladan kita. Dikatakan begini, dia mengasingkan diri. Kalau sudah habis melayani lelah, dia mengasingkan diri untuk berdoa. Maksudnya dia berdoa ngapain? Bicara sama Bapaknya. Bapak, tadi udah ketemu begini-begini. Besok mungkin begini-begini. Dan apa yang terjadi besok atau minggu depan, itu hasil bicara dia. Sama Bapa. Hanya bedanya, jangkauan Yesus doanya itu hanya sejauh 3,5 tahun. Karena setelah itu, udah selesai, dia menang, beres. Waktu pelayannya 3,5 tahun atau dalam hidupnya 33 tahun saja. Jangkauan waktu doa dia. Karena setelah itu dia Tuhan. Nah kita bisa panjang. Dia bicara. Kita fokus dulu dalam waktu pelayanan dia, katakan 3,5 tahun, kira-kira begitu. Pada saat itulah lamanya doa dia. Ketika dia datang, mungkin dia ngomong hari itu untuk terjadi tahun depan di dalam pelayanannya. Jadi kalau di dalam pelayanannya terjadi begini, bahkan dia bisa membaca isi hati begini. Karena dia sudah bicara sama Tuhan, sama Bapa dia berdoa, bank datanya sudah penuh.
Bank doanya sudah penuh. Setiap saat dia sampaikan. Saudara, ada yang di sini nggak bisa tidur, dan biasanya kalau nggak bisa tidur ngelamun jadinya ya. Kalau nggak ngelamun, nonton dan begini sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, waktu akan lewat sia-sia. Tapi ketika kita bicara sama Tuhan, Tuhan, orang ini maunya jadi lebih benar. Biarlah begini, Tuhan, saya terpikir Tuhan. Saya terpikir ketika ini terjadi begini, ketika ini dibuat begini Tuhan. Tapi kau bicara sama siapa? Kau bicara sama siapa? Kau bicara sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Ada nggak yang di sini pernah bilang sama Tuhan, ruangan ini sudah bocor-bocor Tuhan. Atau begini, udah bocor ya ruangan ini, payah juga nih. Beda sama kau bilang sama Tuhan, Tuhan ruangan ini udah bocor. Ruangan ini sudah bocor Tuhan. Saudaraku, itu masuk dalam bangda doamu. Satu kali Tuhan rombak ini. Tapi kalau kitanya bilang, udah bocor ya nggak bagus. Kayak nggak peduli nih yang lain-lain. Saudara, nggak masuk bank doamu. Tuhan, mobil gereja cuma satu, kadang rebutan Tuhan. Betapa rindunya. Ini doa kan? Bisa doa begitu? Halo? Bisa doa begitu? Udah begini, supaya lebih banyak orang bisa pergi. Apa ya gereja ini? Apa sih susahnya? Kok mobil begini mintalah lagi lah begini. Saudara-saudaranya ngomong, it's nothing. Nothing. But if you pray, ketika kau berdoa, doamu tidak selalu harus jungkir balik untuk meminta seperti begitu. Tapi engkau sampaikan dari hatimu. Kau katakan. Mungkin kau lihat mobilmu udah jelek. Udah jelek, udah patut diganti begini. Kalau begitu, angin suruh ganti kan? Ya toh? Kau bicara sama angin, suruh angin ganti. Ya kan? Entah kemana-mana itu. Tapi begini, Tuhan udah terlalu tua. Udah sulit aku melayani dengan seperti gini. Supaya engkau mendengar permohonanku. Itu masuk bank doa saudara enggak? Halo? Masuk. Setiap kali kau mau naik, kau hanya katakan, Tuhan, aku menantikan penggantinya. Makin berat ketika berat. Entah imanmu yang keluar, entah waktu Tuhan terjadi. Bang. Amin. Amin. Ganti. Tuhan, aku akan lebih banyak sampaikan. Saya yakin saudaraku. Ketika itu, saya coba ambil waktu merenung. Saya yakin, Tuhan, aku punya bank doa. Banyak yang berdoa untuk aku. Tapi sekuat apa aku tambahkan lagi bank doaku ini dengan doa-doaku. Dengan doaku. Supaya imanku terbuka dan berkata, bang! Terjadilah itu. Tuhan, hatiku rindu. Ketika aku masuk dalam satu gedung gereja yang sudah lusut, kuasa-Mu turun memperbaiki tempat itu. Aku pulang, tempat itu berubah Tuhan. Itu doa atau apa? Halo, doa atau apa itu? Doa kan? Jelek kali,
air, gantilah ganti. Emangnya kau ngomong itu untuk apa? Ya, angin yang dengar. Tapi ketika engkau berbicara sama Bapamu, Bapa, aku rindu. Coba sekarang, engkau di tempat ini hanya ngeluh, tempatnya udah mulai sempit, tempat mulai angin yang dengar itu. Tapi ketika kau berkata, Bapakku, kami mau lebih banyak beribadah. Udah sempit tempat kami Tuhan. Sudah sempit Tuhan. Betapa indahnya kami lebih banyak lagi beribadah. Seperti begini. Nah, ada yang sakit, ada yang begini. Akhirnya memakai apa namanya? Online, streaming. Tapi gambarnya enggak bagus Tuhan. Tuhan, betapa dia dengar. Dia dengar saudaraku, gimana caranya? Tuhan yang akan membuat itu ketika waktu Tuhan. Yang kedua, ketika imanmu naik. Ada amin? Gak peduli siapapun saudara. Saudara pasti punya tujuan hidup, ya kan? Tapi berapa banyak kau tabur untuk tujuan hidup, itu doamu. Tuhan, ketika kau jalan, aku ingin punya toko di sini Tuhan. Jangan begini, enak juga punya toko. Angin yang denger itu kawan. Kalau hanya bilang enak juga punya toko di sini. Aku ingin punya toko di sini. Ada orang yang 30 tahun bertekun dan dia mendapatkannya. Tidak jemu-jemunya. Ada amin? Makanya Tuhan katakan apa? Setiap tempat yang kau pijak dan doakan mestinya, itu akan diberikan kepadamu. Amen. Udah cukup lama kita di sini ya. Di ruangan ini maksudnya kan. Mau tambah orang lebih tambah kursi mau begini, nanti kena protokol dan sebagainya. Caranya gimana? Caranya apa? Perbesar Tuhan. Tapi jangan sama angin. Sama siapa? Sampaikan doamu. Jangan cuma satu yang berdoa. Karena lebih banyak isi bank doa itu makin berat saudaraku. Makin berat. Dalam segala hal keinginanmu kau doakan, ada bank doanya. Semakin sering kau sampaikan sama Tuhan dalam doamu, semakin berat itu. Jadi saudaraku, gunakan setiap waktu yang ada. Bukan ambil posisi doa, bukan. Berbicara sama Tuhan. Berbicaralah sama Tuhan. Karena itu doamu. Tuhan, kalau di sini dibangun begini, luar biasa Tuhan. Tuhan, setiap kali kau lewat, sampaikan. Karena itu masuk dalam bank doamu. Amin. Haleluya. Termasuk ketika engkau menantikan, merindukan bekerja di satu tempat. Halo, di sini nggak ada yang cari kerja sih ya. Kalau misalnya ada yang cari kerja, ya ada yang cari kerja. Mau kerja di mana kau? Mungkin ada suatu perusahaan kau merindukan. Enak kali kalau di sini. Sama angin kau ngomong ngapain? Bagaimana kau katakan? Aku mau di sini Tuhan. Beri aku kesempatan di sini Tuhan. 1 kali, 2 kali, 1000 kali jebol saudaraku. Ada amin? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin? Disitulah hebatnya Allah kita.
Kalau di sini mau bangkit jadi pengusaha-pengusaha, kalau kau hanya ngomong sama angin, atau kau diskusi sama temanmu, tak ada kuasanya. Halo? Halo? Nggak ada kuasanya. Tetapi kau sampaikan sama Tuhan. Tuhan, ku rindu terbangun seperti ini. Aku bisa mengelola gini bagi kerajaan-Mu Tuhan. Oh saudaraku, 1, 2. Sehari 10 kali, 10 saudara masuk. Sehari 20 kali, 20 masuk. 1 tahun, weightnya berat. Terbuka. Amin. Tidak ada tempat yang tidak bisa diterobos. Tidak ada daerah yang terlalu sulit untuknya. Tidak ada sesuatu yang begini. Ketika beban itu Tuhan sudah pandang. Terbuka atau kedua, imanmu bangkit karena Tuhan. Ingat, imanmu juga melejit itu karena Tuhan dan dari doa-doamu. Kadang kau harus berdoa, tolong aku yang tidak percaya ini. Supaya aku semakin percaya. Kadang-kadang kita mesti doakan supaya kita makin percaya. Ada amin? Enggak salah, itu doa yang baik. Tolong aku yang tidak percaya ini. Supaya aku jadi, lebih baik gitu, lebih baik jujur. Kalau sudah sama Tuhan, jujur. Kalau sama orang mungkin berat, gini. Tapi kalau sama Tuhan gak usah kayak gitulah, ya kan? Ya toh, udah jujur aja. Belajar jujur sama Tuhan. Mungkin sama orang kita malu. Halo, dari tadi saya apa bilang bermohon sama orang? Tidak kan? Sama siapa? Doa adalah bermohon sama Dia. Jangan takut, sampaikanlah. Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Pernah baca itu? Filipi? Jangan. Karena kalau kau lamunin, kau khawatir gak? Kau hanya renungin, khawatir gak? Tapi dikatakan bagaimana? Sampaikanlah kepada Tuhan. Dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Ya Tuhan. Saya yakin yang menghambat ini karena pandangan saudara akan doa itu terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Memang betul, ketika daging ini lagi begini, berlutut memang baik. Ya, supaya daging ini jangan. Tapi ketika tidak lagi mengganggu, kok sampaikanlah dalam posisi bagaimana juga, nggak apa-apa. Sampaikan. Saya melatih diri saya ketika baru bangun, saya berlutut dulu lah. Supaya ada kesegaran gitu, berdoa. Tuhan. Dan setelah itu aku bisa dalam bentuk lain berdoa. Tapi itu supaya keluar dulu kedagingan yang lesu ini. Sampaikanlah sama Tuhan. Saudara, saya yakin ketika kita menerima pewahyuan ini saudaraku, kehidupan doamu akan berubah. Amin. Kau akan mengisi bank-bank doamu. Dan ketika engkau mendoakan orang lain, kau akan gencar. Saya mau kasih peringatan. Jangan sombong. Karena ada orang bilang begini sombong. Saya sudah berdoa makanya itu dijawab. Kau terlalu sombong. Karena untuk itu bank doa dia ada yang ngedoain. Sudah ada yang doain. Kalau kebetulan pada saat waktu yang kau berdoa terjadi, itu bukan bank doa itu karena kau yang isi. Bisa saja imanmu kuat pada saat itu. Tetapi sudah ada bank itu, orang banyak yang mengisi. Ya, makanya sebagai orang berdoa jangan kamu sombong. Bahwa karena doamu itu dijawab. Tidak. Karena sudah banyak yang berdoa. Satu. Yang kedua. Jangan kita. Begini. Kalau kita sudah masuk dalam pelayanan. Ya kan.
Pas kita yang doain terjadi. Jangan kau merasa karena hebat dan kuatmu. Ya toh? Mungkin saat itu Tuhan taruhkan iman pada kamu. Itu hanya membuka bank doanya. Sehingga jadilah dia sembuh. Jadilah dia sembuh. Amin. Ya toh? Tapi kadang-kadang di rumah sendiri bisa sembuh enggak? Bisa enggak? Lagi, karena Tuhan lagi membuka saja. Tetapi yang penting, isi bank doanya. Isi, kalau ada yang sakit, doakanlah yang sakit. Mungkin bukan lewat kata, pada saat kata kau berkata itu terjadi kesembuhan. Tetapi sudah terisi bank doa kesembuhan itu. Tinggal tunggu dituai. Jadi saudara juga jangan segan untuk berdoa bagi orang sakit. Ada amin? Ya. Seakan-akan kalau tidak belum sembuh. Ada yang salah nih, ada yang salah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Doa adalah milik semua orang. Berkomunikasi sama Tuhan. Tapi memang ada orang yang terus menabur-naburkan doanya. Puji Tuhan, bersyukurlah. Karena orang lain, mereka ini mengisi bank doa kita. Bersyukur. Makanya perlu diperhatikan orang yang seperti begitu. Udah diisiin bank doa kita pun cuek terus. Kadang-kadang keterlaluan. Terlalu. Mereka yang berdoa untuk kita, kenapa sewajarnya kita perhatikan mereka? Karena bank doa kita diisi. Diisi oleh mereka juga. Ada amin? Bagi kamu yang berdoa, jangan kecut hatimu. Amin. Bagi kamu yang didoakan, jangan kau sombong dan lupa. Karena masing-masing kita mempunyai tabungan doa. Dan satu orang tidak satu tabungannya. Tergantung pergumulannya, permohonannya. Bisa banyak. Kalau banyak ringan semua, entah kapan pecahnya. Tapi ketika makin intens kau. Makanya yang paling bertanggung jawab mengisi itu siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab mengisi bank doamu? Siapa? Engkau sendiri. Tapi ingatlah ada anugerah Tuhan yang lain pun isi itu. Ada amin? Terpujilah Tuhan yang sangat baik sama kita. Amin. Beda dong, mulai dari sekarang kehidupan doa kita beda. Amin. Kita gunakan waktu kita untuk lebih banyak berdoa. Ingat sekali lagi, konsep dan cara berdoa harus kita perbaiki. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Setiap kali kau bicara sama Tuhan, itu masuk dalam bank doamu. Bahkan ketika engkau mempertanyakan Tuhan, kenapa dia suka kesel terus sama aku. Dia begini-gini, itu sudah masuk dan Tuhan akan siapkan di mana pecah tertentu akan terjadi perubahan hubungan. Dia akan perbaiki. Jangan salah, jangan takut. Untuk Tuhan kenapa dia agak sinis sama aku. Agak lain, setiap aku ketemu, aduh matanya agak sinis. Boleh gak ngomong gitu? Boleh gak ngomong gitu? Semua apa saja boleh kau sampaikan. Lihatlah ketika bank data itu penuh. Apa yang akan terjadi? Disitulah pemulihan segala sesuatu. Revival ada. Tuhan Yesus kasih contoh. Dia sibuk melayani. Tapi waktu kosongnya, selain istirahat, dia berdoa. Karena dia nggak tahu. Disitulah dia bicara sama Bapa di surga. Mungkin yang dia doain ini 2 minggu kemudian terjadi. Mungkin dia bilang, Tuhan Bapa, aku akan ke Kapernaum. Aku cinta sama orang di Kapernaum. Mungkin Tuhan Yesus ngomong begitu. Tapi dia baru ke Kapernaum itu minggu depan. Tapi Bapa menyiapkan segala sesuatu untuk apa yang terjadi di sana.
Bukankah kita juga bisa berdoa seperti demikian? Halo? Bisa. 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 Mari kita siapkan hati kita, membuka bank-bank doa kita. Tabungan doa kita lebih besar, karena itu adalah sumber energi yang luar biasa untuk terjadinya terobosan dan kedahsyatan, yakni di dalam tabungan doa kita. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi ingat, siapa yang membuat doa itu terjadi? Tuhan. Amin. Tuhan. Kalaupun lewat imanmu, Tuhan yang buat itu terjadi. Oleh karena itu akuilah dia. Akuilah dia. Bahwa dia Raja Maha Besar. Dia hebat sekali. Dia luar biasa. Setiap perkataan kecil yang keluar dari mulutmu, asalkan itu bersentuhan dengan Tuhan, kau tahu kemana dia pergi. Kau tahu kemana dia pergi. Kau tahu kemana dia. Ketika kau berdoa untuk anakmu, kau ingin sesuatu. Ketika kau melihat ada orang lain seperti keinginan orang lain dan kau berkata, bukan berkata kata sia-sia, ih enak kali anakmu begini, itu kata sia-sia. Tapi ketika kau katakan, Tuhan aku rindu, anakku bisa mengikuti, anakku bisa begini Tuhan. Itu masuk dalam bank doamu kawan. Kawan. Dan Tuhan akan shape up. Siapkan apa yang baik. Ya belum tentu seperti itu, tapi dia akan kerjakan satu yang baik saudaraku. Bagi kita semua. Bagi kita semua. Oleh karenanya pada hari ini, saudaraku, warning. Saatnya peringatan, bangkitlah. Jangan biasa-biasa lagi. Jangan sia-siakan waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi bicaralah sama Tuhan. Bicara dengan rileks. Bicara bahkan cita-citamu, bicarakan sama Tuhan. Keinginanmu, sampaikan sama Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman, sampaikan. Sampaikan dan sampaikan. Sampaikan. Ketika kau sampaikan, kau mempercayai Dialah yang mampu menjawab doaku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, kadang sering kami mengabaikan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mengabaikan kehebatan-Mu. Kami sibuk dengan pengertian kami sendiri. Kami enggak berbicara sama Engkau. Padahal Kau Allah yang setia, yang siap mendengarkan dan mengisi permohonan kami dalam kirbat-Mu sebagai bank doa kami. Amin. Tuhan, baharuilah kami dalam pengenalan kami akan Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Tolong kami memandang Engkau Allah yang luar biasa. Bahwa Engkau berkuasa menjawab doa kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ini milik-Mu. Tolong kami untuk percaya. Percaya bahwa Engkau pegang kendali atas semuanya. Sehingga kami bisa leluasa berdoa. Kami rindu berdoa lebih dan lebih lagi. Karena kami mempercayai Engkau pemegang kendali. Tuhan Raja kami. Pemilik kami yang agung. Tuhan, bangkitkanlah hasrat kami untuk mempercayai Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga kami dengan semangat, dengan kerinduan mau berbicara kepada Engkau Tuhan. Menyampaikan pergumulan kami kepadamu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, baharuilah pandangan kami akan Engkau Tuhan. Besar maha agung, Engkaulah imam kami. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami ini punya-Mu Tuhan. Sesungguhnya kepada-Mu lah kami berseru, kepada-Mu lah kami menyampaikan cita-cita, keinginan, pikiran, renungan kami. Taklukkan seluruh hidupku. Kepada-Mu lah kami tersungkur, tidak ada yang perlu kami pertahankan lagi. Kecuali melepaskannya pada-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kepada siapa lagi kami akan datang kecuali kepada-Mu Tuhan. Kecuali kepada-Mu. Buanglah segala keraguan kami untuk dapat menghampiri-Mu Tuhan. Buanglah segala kecewa kami. Tidak ada yang perlu kami kecewa.
Kapanpun permohonan kami tidak ada yang terbuang. Semua tersimpan, menunggu waktunya Tuhan bukakan. Karena kami tidak luput dari kasih-Mu Tuhan. Kami gak luput dari kasih-Mu. Kami gak luput dari karya-Mu. Untuk itulah Engkau menyelamatkan kami. Untuk membawa kami pada tujuan-Mu Tuhan. Di depan tahta-Mu taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jawaban bagi kami. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Kami gak terlewatkan akan kasih-Mu Tuhan. Bagaimana mungkin Engkau tidak mendengar doa kami? Hormat kemuliaan Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh haleluya, Engkau Tuhan. Engkau Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau telah mati Tuhan, bangkit dan menang untuk kami. Jangan kami ragu lagi untuk datang menghampiri Engkau, untuk mengisi bank doa kami. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Baik itu kerinduan, permohonan, baik itu harapan, semua masuk dalam bank doa ini. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu.
Tuhan. Engkau yang telah bangkit. Engkau Tuhan ku tinggikan. Dan bangunan Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, Menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. apa yang kau rindukan sudah sampai Tuhan. Biarlah kau mendapati umat yang berdoa. Umat yang berdoa. Doa menjadi kesukaan. Doa menjadi doa menjadi aktivitas sehari-hari. Berbicara dengan Engkau sebagai Allah yang hidup. Bukan Allah yang ditemui waktu doa makan saja, tapi Allah yang ditemui setiap saat. Demikianlah hubungan yang indah terjadi antara jemaat-Mu dengan Engkau, Tuhan. Biarlah masing-masing merenungkannya, mendapati yang terbaik bagimu, yang Roh Kudus sediakan bagimu. Arama syabaka rama lama. Kadang kau harus berdoa dalam bahasa roh karena begitu banyak yang kau ingin sampaikan. Dan itu masuk ke tempat yang pas. Di dalam bang doa siapa yang kau sedang doakan. Arama syabaka tapa rama lama. Warama syabaka rama lama. Warama syabaka rama kapa syabaka tapa karama lama. Oh, ada kelegaan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada sukacita. Haleluya. Kau Yesus Tuhan. Ya Allah, kami
luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau yang ditinggikan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur berkorban bagiku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.